Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法广播讲座 episode 27. Hati yang tenang, maka sifat sejati juga akan tenang. Mulai hari ini kalian harus belajar dharma dengan sungguh-sungguh. Sifat kebudayaan tidak ada batasnya dan juga tidak ada penambahan dan pengurangan. Itu artinya jika seseorang tersebut memiliki hati nurani yang baik, maka kebajikan tersebut akan selalu ada dalam hatinya. Itu dinamakan sebagai tanpa ada batasnya. Itu artinya eksistensi suatu hal yang tidak pernah hilang, tidak ada akhirnya. Apakah hati nurani baik seseorang bisa berakhir? Tidak akan. Kebaikannya akan terus mengalir dalam hatinya. Hati nurani dalam sifat sejati tidak ada mengalami penambahan dan pengurangan. Orang yang telah melakukan banyak kejahatan, pada akhirnya dia bisa merasa bersalah pada ibu dan ayahnya. Tidak peduli orang tersebut baik atau jahat, kebaikan dan sifat kebudayaannya tersebut tidak akan terlepas dari sifat sejatinya. Mengapa disebut sebagai tanpa adanya penambahan dan pengurangan, tanpa adanya kelahiran dan pemusnahan? Itu karena sifat kebudayaan memang sudah ada. 2500 tahun yang lalu, Sang Buddha berkata bahwa semua makhluk memiliki sifat kebudayaan. Itu artinya setiap dari kita memiliki sifat kebudayaan atau sifat sejati dari bodhisattva. Hati manusia memang sangat baik. Tanpa adanya kelahiran dan pemusnahan artinya dia tidak dilahirkan dan dimusnahkan. Praktisi Buddhis harus menyadari hal tersebut. Apa artinya dari menyadari? Itu artinya Anda harus mengerti. Hal apa yang harus dimengerti? Akhir dari dunia ini adalah kekosongan. Anda harus mengakhiri semua hal tersebut. Sadar artinya Anda harus menyadari bahwa dunia ini bersifat menderita dan tidak kekal. Akhir dari orang yang menderita adalah meninggal. Mereka tidak bisa membawa apapun. Segala proses dalam kehidupan ini adalah ketidakkekalan. Seketika ada, seketika tidak ada, seketika bahagia, seketika sedih. Anda harus menenggelamkan sifat kebudayaan ke dalam sifat kekosongan. Sifat kekosongan artinya Anda harus mengerti arti dari kosong. Kekosongan adalah Anda sudah memahami kebenaran atas duniawi ini. Ada orang yang berkata, "Saya sudah memahami kebenaran duniawi ini." Tidak ada yang bisa diandalkan. Kita hanya bisa mengandalkan bodhisattva. Coba kalian perhatikan siapa yang kalian andalkan pada akhirnya. Bukankah kita mengandalkan bodhisattva? Setiap hari membaca parita dan menyembah Buddha kan? Anak tidak bisa diandalkan karena anak kita sibuk dengan urusannya sendiri, keluarga dan anaknya sendiri. Mereka memiliki urusan mereka masing-masing. Ketika kesehatan kita menurun dan kurang semangat, bukankah kita mengharapkan perlindungan dari Kuan Yin Pusa? Sekali kita memohon langsung dikabulkan. Bukankah itu berarti bisa diandalkan? Jika sudah memohon tapi tidak dikabulkan, maka Anda bisa tetap memohonnya. Anda masih belum bisa mengandalkannya. Belum bisa diandalkan bukan berarti Pusa tidak mendengar seruan kalian. Mengapa demikian? Itu karena kalian bagaikan sebuah radio, antena selalu menerima sinyal dari Australia Oriental Radio, tapi sinyal radiomu sangat buruk. Lilitan kabelnya saja berantakan. Begitulah perumpamaannya.
Kita harus mengikis semua karma buruk. Kita tidak boleh memikirkan masa lalu dan kita hanya boleh fokus mengikis karma buruk. Kebanyakan karma buruk datang dari masa lalu. Jika tidak adanya masa lalu, dari manakah karma buruk? Itu karena Anda masih membuat karma buruk yang baru. Kalian masih belum membuat karma buruk yang kalian rencanakan hari ini kan? Kapan karma buruk sekarang datang? Itu datang dari masa lalu. Tahun 2019 telah berlalu. Anda harus melupakan dan mengikis karma buruk yang ada pada tahun 2017 dan 2018. Anda tidak boleh membuat karma buruk yang baru lagi di tahun 2020. Dengan demikian pikiran Anda akan kosong. Saya tidak pernah bersalah pada orang lain, hati saya telah kosong. Jika demikian, meskipun Anda memiliki hati yang membedakan, Anda akan tetap bisa mengikisnya. Apa itu hati yang membedakan? Itu artinya Anda membenci seseorang. Anda mengomentari seseorang ketika melihat orang tersebut. Manusia memiliki hati yang membedakan. Ada orang yang sangat menghormati orang tua, tapi ada juga orang yang membenci orang tua. Ketika orang tua bertemu dengan sesamanya, mereka akan saling menyapa. Ketika anak muda bertemu dengan orang tua, mereka akan mengeluh. Ini adalah sebuah perbedaan. Orang tua ini sangat kaya. Anda langsung menghampirinya. Ketika dia melihat orang tua itu sakit-sakitan, dia tidak memedulikannya. Kita semua harus mencapai sifat sejati yang murni. Jika seseorang menganggap orang lain sebagai keluarga sendiri, maka sifat sejatimu akan langsung menjadi murni. Anda tidak akan memunculkan hati yang membedakan. Alasan Anda membenci tetangga adalah karena dia adalah tetanggamu dan bukan anggota keluargamu. Jika tetangga Anda adalah anakmu, apakah Anda masih membencinya? Perlakuanmu akan langsung berbeda pada tetanggamu. Jadi, kita harus menyingkirkan hati yang membedakan. Bodhisattva mengharapkan kita untuk mencapai kemurnian. Jika Anda ingin murni, maka kalian tidak boleh memiliki hati yang membedakan. Praktisi Buddhis harus memiliki welas asih dan kebijaksanaan. Contoh welas asih adalah Anda merasa kasihan saat orang lain menderita. Itu karena semua manusia menerima permasalahan dan penderitaan dalam kehidupan mereka. Anda harus memiliki rasa simpati dan welas asih untuk memerhatikan mereka. Sebenarnya setiap orang itu bagaikan seseorang yang sedang merokok. Mereka semua menghisap asap itu ke dalam paru mereka. Jika Anda tidak mengelap meja untuk beberapa hari ke depan, debu akan langsung muncul. Kalian harus memiliki welas asih dan kebijaksanaan. Orang yang memiliki kebijaksanaan pasti akan mengasihi orang lain. Orang yang tidak memiliki kebijaksanaan akan membenci orang lain. Master berharap kalian tidak membenci orang lain. Kalian harus lebih sering berwelas asih. Kalian harus bebas. Apa arti bebas? Itu artinya melepaskan kejadian masa lalu, termasuk perlakuan buruk orang lain padamu. Anda harus melepaskan semua itu. Hanya dengan kebebasan, Anda baru bisa berserah kepada jodoh. Orang yang bebas tidak meributkan apapun lagi. Ambillah, saya sudah tidak memakainya, ambillah. Orang zaman sekarang banyak menyimpan barang yang tidak mereka gunakan. Ketika Anda meminta untuk memberikannya pada orang lain, apakah dia bersedia? Mesin pemijit kalian sudah lama tidak digunakan. Sebenarnya itu sudah lama tidak digunakan. Debunya sudah bertumpukan. Bolehkah memberikannya pada saya? Terkadang saya masih menggunakannya. Manusia tidak boleh begitu. Obat kalian sangat banyak di rumah. Obat mah, obat jantung. Ini sangat mahal. Jantung saya kurang baik. Bolehkah memberi sedikit pada saya? Apakah Anda tahu kapan penyakit jantung saya kambuh? Kebiasaan buruk manusia adalah tidak rela memberi. Jika demikian, hati Anda tidak akan bisa menjadi danau lotus bodhisattva.
Mo He Lian Qi adalah danau lotusnya Bodhisattva. Dengan demikian hati Anda akan tenang. Banyak orang yang sudah berumur sangat rela memberi. Ambillah, saya sudah tidak memerlukannya. Ambillah ini. Dia sangat berbesar hati. Ada orang yang sangat pelit. Besar kecilnya hati ini tergantung pada kebijaksanaanmu. Jadikan janganlah berbuat kejahatan sebagai sila. Jika Anda tidak melakukan kejahatan apapun, maka Anda sedang menaati sila. Apa itu menaati sila? Anda tidak melakukan kejahatan apapun, maka Anda telah menaati sila. Jika Anda melakukan kejahatan ini di hari ini dan kejahatan itu di esok hari, maka Anda tidak menaati sila. Jadikan melakukan segala kebaikan sebagai kebijaksanaan. Jika Anda melakukan segala kebaikan, maka Anda akan memiliki kebijaksanaan. Jika Anda membantu orang dengan melakukan ini dan itu, apakah Anda memiliki kebijaksanaan? Pasti ada. Mengapa demikian? Apakah setelah Anda membantu orang lain akan membantu Anda? Apakah orang lain akan memperlakukanmu dengan baik? Ini dinamakan kebijaksanaan. Jika Anda tidak melakukan segala kejahatan, apakah Anda sedang menaati sila? Saya tidak serakah. Ketika ada orang berkata padamu, ada produk yang bisa menghasilkan banyak uang. Jika Anda menaati sila, maka Anda berkata, saya tidak serakah. Ada orang yang berkata padamu, orang itu membenci Anda. Saya tidak membencinya. Karena orang pertama yang paling dirugikan adalah diri saya sendiri. Karena setelah membenci orang lain, saya sangat sedih. Saya tidak ingin membenci orang lain. Memurnikan pikiran kita sendiri adalah sebuah harta karun. Jika Anda tidak membenci orang lain, bukankah Anda bagaikan harta karun? Praktisi Buddhis tidak boleh meninggalkan sifat sejati, karena sifat sejati sangatlah baik. Mengapa hati Anda tidak baik lagi? Karena Anda telah meninggalkan sifat sejati dan mulai membenci orang lain. Jika Anda membenci orang lain, itu berarti Anda sudah meninggalkan sifat sejati. Segala ajaran atau kejadian yang ada di dunia ini berawal dari sifat sejati. Itu artinya efek yang berawal dari sifat sejatimu. Segala ajaran yang ada di dunia ini berawal dari sifat sejati. Tindakan orang baik lakukan adalah kebaikan. Setelah dia menanam bibit kebaikan, dia akan mendapatkan balasan baik. Jika Anda melakukan kejahatan, maka Anda akan mendapatkan balasan buruk. Kita harus menerapkan sila samadhi prasna. Apa itu sila samadhi prasna? Menaati sila, tidak serakah, tidak membenci, tidak bodoh. Saya tidak melakukan hal bodoh. Itu artinya Anda telah tenang. Setelah Anda tenang, kebijaksanaanmu akan tumbuh. Hati yang tenang, maka sifat sejati juga akan tenang. Tidak peduli apapun perbuatan yang orang tersebut lakukan. Ketika ada orang berkata, ada peluang, bisakah Anda pergi? Tidak perlu. Hati yang tenang, maka sifat sejati juga akan tenang. Saya sudah cukup dan saya juga tidak mau mengejarnya lagi. Harta saya sudah cukup. Saya sudah melakukan hal ini dengan baik. Itu adalah raga bodhisattva yang tidak ada penambahan dan pengurangan. Jika semasa kecil dia sangat polos dan setelah dia dewasa, dia juga masih sangat polos, orang ini disebut sebagai tanpa ada penambahan dan pengurangan. Semasa kecil, kita semua sangat polos dan lucu. Mengapa semakin tumbuh dewasa, kita menjadi semakin jahat? Kejahatan bukan manifestasi semasa kecil. Itu karena semakin dewasa, kita menjadi semakin jahat, serakah, dan membenci. Semua itu datang belakangan. Bagaimana semua itu bisa datang? Itu karena kita semua telah tercemari oleh air genangan
yang ada di alam manusia ini. Anda boleh berkata, "Dia jahat, maka saya juga jahat." Dahulu banyak agensi migrasi di Australia yang menipu pelajar luar negeri. Pelajar luar negeri tersebut berkata, "Mengapa Anda menipu saya?" Mereka berkata, "Saya juga ditipu awalnya." Bukankah ini sebuah logika pencurian seseorang? Apakah Anda boleh menipu orang setelah Anda ditipu? Apakah Anda boleh memukul orang setelah Anda dipukul? Apakah Anda boleh merampok setelah keluarga Anda dirampok? Teori macam apa ini? Kita harus menjaga sifat sejati kita. Biarlah orang menjadi jahat, asalkan saya tidak menjadi jahat. Biarlah orang marah, asalkan saya tidak ikut marah. Saya menjadi diri saya sendiri. Ini adalah sebuah kemajuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan, manusia tidak akan pergi ke tempat sembahyang jika mereka tidak ada masalah. Asal muasal perkataan ini ada alasannya. Saya akan memberitahu kalian apa itu Tri Ratna. Buddha, Dharma, Sangha adalah Tri Ratna. Setiap kuil pasti memiliki arta Tri Ratna. Apakah dalam kuil terdapat Buddha, Tripitaka, Dharma, Sangha? Dalam kuil agama Buddha ada penyembahan dan persembahan. Banyak kata yang muncul berasal dari sumber tersebut. Pai Fo, menyembah Buddha. Dan Li Pai, minggu. Dalam budaya barat juga adalah istilah Li Pai, minggu. Sekarang terbentuk menjadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Li Pai di sini adalah minggu. Akan tetapi, arti Li Pai di sini apa? Setiap hari saya harus melakukan penyembahan. Apa itu Li? Itu artinya Anda memberi penghormatan saat melihat bodhisatwa. Apa itu Pai? Itu artinya Anda menyembah bodhisatwa ketika melihatnya. Itu dinamakan sebagai penyembahan. Jika manusia tidak ada masalah, mereka tidak akan pergi ke kuil untuk mencari pulsa. Ketika mereka ada masalah, mereka akan langsung pergi ke kuil untuk sembahyang. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan saat terkena masalah baru memohon kepada pulsa. Ketika Anda baik-baik saja, Anda tidak memohon bodhisatwa. Itu disebut sebagai memeluk kaki Buddha saat terkena masalah. Padahal perlu mengandalkan pembinaanmu setiap harinya. Perkataan ini diambil dari praktisi Buddhis, yaitu manusia tidak akan pergi ke tempat sembahyang jika mereka tidak ada masalah. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Chun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.